Sekarang saya akan memberikan contoh ANOVA 2 di bidang kesehatan. Sebuah rumah sakit ingin meneliti efektivitas beberapa jenis terapi dengan pemberian obat A, obat B, dan kombinasi obat A dan obat B dalam menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Selain jenis terapi, peneliti juga ingin mengetahui apakah jenis kelamin pasien, laki-laki dan perempuan, turut memengaruhi hasil terapi tersebut. Penelitian ini dilakukan selama 4 minggu dengan variabel terikat atau dependent variable berupa penurunan tekanan darah setelah menjalani terapi. Tujuan analisis ini kita akan mengetahui apakah terdapat pengaruh antara jenis obat A dan B atau terapi kombinasinya terhadap penurunan tekanan darah. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh jenis kelamin terhadap penurunan tekanan darah. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh interaksi antara jenis terapi dan jenis kelamin terhadap penurunan tekanan darah. Data terkait dengan penelitian tersebut disajikan seperti ini. Lalu kita akan memasukkan atau menginput data ini ke dalam SPSS. Kita buka SPSS-nya. Pada contoh kasus ini kita ada 3 variabel. Yang pertama adalah terapi, kemudian jenis kelamin, kita kodikan dengan CK, kemudian tekanan darah. Jenis kita labelkan terlebih dahulu di sini jenis terapi, jenis kelamin, tekanan darah. Lalu pada kolom value untuk terapi ada 3 kategori atau 3 level. Yang pertama adalah obat A, yang kedua obat B, yang ketiga kombinasi obat A dan B. Lalu oke. Untuk jenis kelamin kita kategorikan 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, lalu kita akan menginput datanya pada data view. Bagaimana caranya kita menginput data penelitian ini jika disajikan berupa tabel seperti ini ke dalam SPSS? Untuk mempermudah, kita coba masukkan ke file Excel terlebih dahulu. Saya sudah membuat file Excel-nya. File ini teman-teman nanti bisa mendownloadnya pada link deskripsi. Kita ketahui bahwa untuk masing-masing terapi itu ada 10 orang atau 10 pasien. Untuk obat A ada 10 orang dengan 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Demikian dengan obat B, ada 10 pasien, 5 orang laki-laki, 5 orang perempuan. Untuk kombinasi antara obat A dan B juga ada 10, laki-laki 5 orang dan perempuan 5 orang. Nah, kita akan membuat pelabelan atau coding bahwa untuk obat A kita beri label 1, kita copy sebanyak 10. Kemudian obat B kita kasih label 2 sebanyak 10. Teman-teman bisa melakukan seperti contoh yang saya lakukan ini. Kemudian yang ketiga kombinasi, label 3 untuk kombinasi. Sedangkan untuk jenis kelamin kita labelkan 1 laki-laki sebanyak 4 orang, perempuan
Maaf, untuk pasien masing-masing 5 orang. Kemudian ini kita kopikan, karena di sini laki-laki dan perempuan, kita langsung saja untuk mempercepat. Nah, ini kita sudah. Kemudian kita pindahkan atau kopikan ke SPSS sini. Kemudian untuk data tekanan darahnya kita masukkan di sini. Nah, kita sudah melakukan penginputan data pada SPSS. Selanjutnya kita akan melakukan analisis atau penghitungan data sesuai dengan tujuan penelitian kita kali ini. Sebelum kita masuk ke analisis inti kita, yaitu analisis 2 arah, kita akan menguji asumsi ANOVA-nya, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Berikut cara untuk melakukan uji normalitas. Kita klik menu Analyze, kemudian Descriptive Statistik, lalu pilih Explore. Untuk kotak dependent list kita isi tekanan darah. Kemudian untuk jenis terapi dan jenis kelamin kita masukkan ke faktor analisis, faktor list. Kemudian untuk plot kita klik, kemudian kita centang yang normality. Teman-teman harus memperhatikan bahwa jenis data untuk variabel kita kali ini, untuk dependent list, pasti kita akan menjumpai bahwa jenis datanya adalah data kuantitatif. Sedangkan untuk faktor, ini jenis datanya adalah nominal. Jadi datanya data kualitatif. Oke, kita langsung untuk melakukan uji normalitas. Kita klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan output SPSS-nya. Ada beberapa jenis tabel. Namun tabel yang kita gunakan adalah test of normality. Kita akan melakukan uji hipotesis untuk normalitas ini. Rumusan hipotesisnya, H0 data berasal dari distribusi normal. H alternatifnya data tidak berasal dari distribusi normal. Untuk kriteria keputusannya, bila nilai sig atau p-value lebih besar dari 0,05 sebagai alfanya, maka H0 diterima. Dengan kata lain, data tersebut berasal dari distribusi normal. Demikian sebaliknya, bila nilai sig atau signifikansi atau p-value lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Dengan kata lain, data berasal bukan dari distribusi normal. Tadi kita sudah menghasilkan output pada SPSS pada tabel test of normality. Kita menggunakan Shapiro wheel. Di sini kita peroleh bahwa nilai signifikansi atau p-value itu lebih besar dari 0,05. Tekanan darah pada laki-laki itu 0,779, tekanan darah pada perempuan itu 0,539. Nilai ini lebih besar dari 0,05 atau alfanya. Hal ini menunjukkan bahwa data penurunan tekanan darah berdistribusi normal pada semua kelompok jenis kelamin. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi dan analisis two-way ANOVA dapat dilanjutkan. Selanjutnya, kita melakukan analisis pada tahap berikutnya. Sekaligus kita akan menguji homogenitas dan uji ANOVA-nya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Kita klik Analyze, kemudian General Linear Model, kemudian kita pilih Univariate. Untuk dependent list, kita masukkan tekanan darah. Kemudian untuk jenis terapi dan jenis kelamin, kita pindahkan ke fix factor.
Lalu pada tombol option kita klik, kemudian untuk ini kita pindahkan, terapi pindahkan ke sebelah kanan, jenis kelamin kita pindahkan ke sini, kombinasinya atau interaksinya antara terapi dan jenis kelamin kita pindahkan ke kanan. Kemudian kita centang untuk kompartmen efeknya. Kemudian pada bagian ini kita centang deskriptif statistik, kemudian estimate of effect size, kemudian homogeneity testnya. Ini kita untuk mengetahui tes homogenitasnya sebagai uji asumsi pada ANOVA. Lalu kita klik continue dan OK. Maka kita akan mendapatkan output seperti ini, tabel-tabelnya yang sudah dikeluarkan oleh SPSS. Untuk uji homogenitas kita akan menggunakan tabel ini, Levenes test. Kemudian untuk uji ANOVA-nya kita akan menggunakan tabel ini. Untuk uji homogenitas, rumusan hipotesisnya adalah H0 variansi antar kelompok sama atau data homogen. H alternatifnya variansi antar kelompok berbeda atau data tidak homogen. Untuk kriteria keputusannya, jika nilai signifikansi atau p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dengan kata lain, varians dari data tersebut adalah homogen. Jika nilai signifikansi atau p-value lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka H0 ditolak atau variansi tidak homogen. Berdasarkan tabel Levenes test of equality of error variances-nya, di sini kita mendapatkan nilai signifikansinya atau p-value-nya 0,947. Nilai ini lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti kalau lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima atau variansinya homogen. Hal ini menunjukkan bahwa variansi data penurunan tekanan darah antar kombinasi jenis terapi dan jenis kelamin adalah homogen. Dengan demikian, asumsi homogenitas terpenuhi, sehingga analisis two-way ANOVA dapat kita lanjutkan. Selanjutnya, kita masuk ke analisis inti, yaitu uji ANOVA atau analisis variansi dua arah, di mana di awal kita sudah menentukan tujuan penelitian kita. Kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh jenis terapi terhadap penurunan tekanan darah. Kemudian yang kedua, jenis kelamin, pengaruh jenis kelamin terhadap penurunan tekanan darah, dan interaksi antara jenis terapi dan jenis kelamin terhadap penurunan tekanan darah. Dengan hipotesis seperti ini, tujuan penelitian yang pertama, bunyi H0-nya adalah tidak ada perbedaan rata-rata penurunan tekanan darah antar jenis terapi. Kemudian untuk H alternatifnya, ada perbedaan rata-rata penurunan tekanan darah antar jenis terapi. Untuk kriteria keputusannya, bila nilai p-value atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, berarti ada perbedaan signifikansi antar jenis terapi. Kemudian untuk rumusan hipotesis yang kedua, H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata penurunan tekanan darah antara laki-laki dan perempuan, dan H alternatifnya ada perbedaan rata-rata penurunan tekanan darah antara laki-laki dan perempuan. Untuk kriteria keputusannya, bila nilai p-value atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,5, berarti ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Untuk hipotesis yang ketiga, H0-nya tidak ada interaksi antara jenis terapi dan jenis kelamin terhadap penurunan tekanan darah. H alternatifnya ada interaksi antara jenis terapi dan jenis kelamin terhadap penurunan tekanan darah. Bila nilai p-value lebih besar dari 0,05, berarti tidak ada interaksi yang signifikan. Berdasarkan data output yang sudah kita peroleh pada tabel test of between subject effect-nya,
Berdasarkan hasil analisis 2 ANOVA, diperoleh bahwa jenis terapi dan jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap penurunan tekanan darah. Ini kita peroleh datanya, jenis kelamin dan jenis terapi ini nilai signya di bawah 0,05 atau lebih kurang dari 0,05. Di sini diperoleh untuk terapi 0,0, jenis kelamin 0,0. Pasien yang menjalani terapi kombinasi menunjukkan rata-rata penurunan tekanan darah tertinggi, diikuti oleh obat A dan obat B. Selain itu, pasien laki-laki mengalami penurunan tekanan darah lebih besar dibandingkan pasien perempuan. Namun di sini tidak terdapat interaksi signifikan antara jenis terapi dan jenis kelamin karena nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05. Diperoleh di sini 0,750 lebih besar dari 0,5. Sesuai dengan kriteria keputusan pada hipotesis yang ketiga ini, bila nilai p-value lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada interaksi yang signifikan. Dengan demikian, kita sudah menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian kita kali ini untuk kasus ANOVA 2 arah pada bidang kesehatan.